Pendidikan dasar atau Diksar adalah lebih dari sekedar pelatihan fisik dan keterampilan taktis. Ini adalah perjalanan mendalam ke dalam pembentukan karakter, moral, etika, dan semangat bela negara. Dalam lingkungan Diksar, para peserta tidak hanya diajari bagaimana melindungi negara secara fisik, tetapi juga diajak untuk membangun fondasi moral dan etika yang kokoh. Diksar bukan hanya sekedar latihan fisik dan militer. Ini adalah peluang untuk membentuk karakter. Peserta dibimbing untuk memahami arti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Mereka belajar tentang arti sejati dari kepemimpinan, bukan hanya dalam konteks militer, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Karakter yang kuat adalah landasan bagi moral yang benar. Moral dan etika adalah pilar-pilar utama dalam Diksar. Peserta diajak untuk merenungkan nilai-nilai mendasar seperti keadilan, kesetiaan, dan rasa hormat. Mereka memahami bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi moral, dan mereka diberdayakan untuk membuat keputusan etis, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Dalam dunia yang semakin kompleks, memahami etika adalah keterampilan yang sangat diperlukan, bahkan di medan perang sekalipun. Bela negara bukan sekadar tugas, tetapi semangat. Diksar memberdayakan peserta dengan pengetahuan tentang sejarah pertahanan negara dan pengorbanan para pahlawan. Mereka belajar tentang kewajiban moral dan hukum warga negara, serta peran mereka dalam menjaga keamanan negara. Semangat bela negara bukan hanya tanggung jawab militer, tetapi adalah tekad yang tumbuh dari dalam hati setiap warga negara untuk melindungi tanah airnya. Pentingnya Diksar tidak hanya terbatas pada lingkungan pelatihan. Nilai-nilai moral, etika, dan semangat bela negara yang dipelajari di sini harus diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang diwarnai oleh karakter yang kuat, keputusan etis, dan semangat bela negara adalah masyarakat yang kokoh dan stabil. Dalam rangka menciptakan generasi penerus yang memiliki moral yang tinggi, etika yang kuat, dan semangat bela negara yang membara, Diksar bukan hanya pelatihan, tetapi investasi dalam masa depan bangsa. Melalui Diksar, kita membentuk bukan hanya prajurit yang kuat secara fisik, tetapi juga pemimpin yang bijaksana, warga negara yang bertanggung jawab, dan manusia yang bermoral tinggi. Dengan demikian, Diksar tidak hanya membentuk individu, tetapi juga membentuk nasib bangsa. Istirahat setempat. Gerak. Persiapan pasukan. Gerak. Lapor upacara pembukaan pendidikan dasar moral dan etik Universitas Quality dan Universitas Quality Brastagi Senin 9 Oktober 2023 di GBKB Retreat Center Sukamakmur. Siap laksanakan. 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 Cepat. Gerak. Lapor. Penyelamatan tanda peserta dan kulat. Siap laksanakan. Laksanakan.
Ya, ini adalah suatu ciri khusus dari Universitas Quality di Medan dan Universitas Quality Brastagi. Artinya, kami itu tidak hanya memikirkan hard skill yang akan kamu peroleh di universitas ini, tetapi kami memikirkan bagaimana moral dan etika dari kamu semua setelah kamu ada di Universitas Quality dan Quality Brastagi dan setelah kamu nanti menjadi alumni. Moral artinya bagaimana perilaku kamu. Moral etik, perilaku kamu yang baik. Jadi tujuannya adalah untuk mengembangkan moral etika kamu supaya lebih baik lagi. Kami percaya pasti kamu mempunyai moral dan etik yang baik. Buktinya kamu mau melanjutkan sekolah kamu dari SMA atau SMK ke universitas. Berarti kamu mempunyai moral etik yang baik. Dan kita juga menekankan dalam hal bela negara. Jadi di dalam moral etik itu nanti kamu akan mempelajari tentang religiusitas, kemudian tentang kepemimpinan, kemudian tentang bagaimana kamu bisa menjalin kerjasama antara sesama, antara mahasiswa dengan mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen. Dan bagaimana apakah perilaku kamu itu bisa nanti berubah dari sebelum kamu melaksanakan pendidikan moral etik dibandingkan dengan sesudah kamu melaksanakan moral etik. Dan ingat, ini bukan perpeloncoan. Ya, ini bukan perpeloncoan. Kalau kamu nanti ada panitia atau senioran yang melakukan perpeloncoan, kamu bisa Kamu bisa memberikan masukan ke baik ke saya atau baik ke rektor Universitas Quality atau ke tim panitia yang lain, misalnya ke bidang kemahasiswaan, ya. Jadi saya tekankan lagi, ini bukan perpeloncoan. Ini adalah pembinaan mental kamu, pembinaan moral etik kamu, pengembangan. Dan kemudian ada bela negara. Bela negara artinya kamu bukan hanya nanti harus ikut berperang mendukung negara, tidak. Jadi banyak musuh-musuh kita sekarang yang mungkin kita tidak tahu, yang berasal dari mungkin teknologi. Nah, apakah kamu sudah melaksanakan atau kamu sudah memahami isi-isi dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945? Artinya bukan hanya kamu tahu bahwa Pancasila itu adalah 5 sila dan sila-silanya kamu tahu, tapi kamu harus memahami apa arti dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita berharap dengan kegiatan ini kamu bisa memimpin dirimu sendiri, kamu bisa menjadi orang yang mempunyai moral etik yang baik, yang lebih baik lagi, yang bisa kamu pakai di masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini akan membawa berkah, dan kegiatan ini akan lebih menyukseskan kamu nanti ke depannya, karena kamu akan mendapatkan sertifikat moral etik dan bela negara yang mungkin orang lain atau dari perguruan tinggi lain tidak mendapatkannya. Jadi saya ucapkan selamat melaksanakan pendidikan moral etik dan bela negara selama 3 hari di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan moral etik dan bela negara pada tanggal 9 sampai tanggal 13 dengan resmi dibuka.
Laksanakan. Laksanakan. Istirahat di depan. Gerak. Selamat makan. Izin Pak, izin Bu, izin senior, izin rekan-rekan, izin makan. Siap, izin. Tuh, tanpa suara. Jangan bersuara deh, yang makan cuma mulutmu. Yang bergerak cuma tangan dan mulut, ya. Semuanya duduk tegak. Makanan yang mendatangi mulut, bukan mulut yang mendatangi makanan. Tanpa suara, sekali lagi saya kata tanpa suara. Tanpa suara, tanpa suara. Ayo ambil lauk kawan sebelahnya, ayo tanda kongsi tanda sama-sama, ayo. Kau bagi. Ayo. Ah, itu ada daging, itu ambil kau. Rekan-rekan, Jin, ambil alih. Di tempat dulu. Duduk. Siap. Gerak. Makan siang telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Dibubarkan. Kiri. Makan siang. Doa. Mulai. Yang suka balap di jalanan kan, dikira dia pembalap, padahal bukan pembalap. Ketika bawa ke sirkuit sebenarnya terkencing-kencing ya, nengok kecepatan dari kendaraan gitu ya. Tapi di tengah jalan sok seperti pembalap, kan kita temukan ya banyak orang pembalap kan, taruhan gitu ya, yang nggak pernah perhitungkan resiko. Pembalap itu pakai helm, pakai pelindung dan sebagainya, semuanya diperhitungkan sebagai resiko. Manajemen risknya ada. Jadi, nah saya hanya mau jelaskan, bukan berarti di antara Anda ini tidak ada yang betul-betul sungguh mau tahu ya, mungkin ada. Tapi umumnya yang saya jumpai adalah tahunya sedikit-sedikit seperti sudah tahu, gak mau gali dan dapat arti yang sebenarnya baru berani bicara. Ya. Nanti sesudah dengar ini, Anda kaji sendiri ya, Anda itu berada pada posisi di mana? Apakah termasuk kategori yang saya sebutkan? Contoh, satu kata sabar ya. Sabar. Ini nggak ada baterai ya. Oke, sabar ya. Nah, saya mencoba akan jelaskan kepada Anda sabar dan tekun. Banyak orang mengatakan sabar itu sepertinya menyerah atau berserah gitu ya. Itu kata sabar. Saya boleh tanya sebentar, menurut Anda sabar? Karena dia seperti ngantuk gitu ya, saya akan kasih. Menurut saya sabar itu lebih. Saya sampaikan satu pertanyaan Anda sudah mampu kan? Baru satu pertanyaan. Apalagi saya ngomong begitu tambah. Sulit ya? Sulit. Sulit itu ada kemungkinan memang hal itu sulit atau memang karena blank. Ya? Sesuatu hal yang sulit memang sulit diungkapkan, tapi bisa juga blank. Menurut saya sabar itu tetap berharap dan bertekun, tetap menunggu aja Pak. Berharap dan menunggu.
Ini contoh aja ya, contoh ya. Saya yakin banyak orang berkesimpulan demikian. Anda diberikan input yang demikian dan Anda tidak coba menggali sabar itu apa ya. Sabar itu bukan sesuatu yang pasif ya. Sabar tidak pernah menunggu. Sabar itu bukan pasif, bukan berserah. Ya. Kalau dia tadi sabar ada harap ya, betul, harapan. Ada masuk sedikit, tapi itu adalah yang ke depan harapannya. Tapi sabar bukan pasif. Sabar itu tetap berusaha dan memang aktif sekali. Justru sabar itu adalah bekerja pada saat itu sudah digiat dari yang lain. Misalnya jualan Anda tidak laku, Anda tempuh berbagai jalan terus menerus supaya dia bisa laku. Ya, wah keluarga gak cukup biaya makannya. Maka seorang ibu akan cari jalan terus ya. Ubi pun dimakan ya, kalau ubi di Papua enak ya. Ya, berusaha cari berbagai cara untuk memperoleh makanan. Sabar ya. Sabar ya. Jadi sabar itu mulai sekarang berubah pendapat Anda ya. Sabar itu adalah sesuatu yang aktif sekali ya. Bahkan lebih giat ya. Lebih giat. Dengan harapan menjadi lebih baik. Ini ya. Harapannya dia sungguh-sungguh contoh cari ubi, cari makanan di kebunnya atau di hutan gitu ya. Supaya harapannya anaknya bisa makan dan terpenuhi makannya. Jadi sabar itu adalah aktif ya. Tolong keluarkan nanti pikiran yang jelek yang dulu yang salah ya. Sabar itu berserah. Sabar itu menunggu. No. Yang ada adalah berharap harapan itu. Ya. Jadi ketika Anda di sini sabar, jangan berserah. Sabarlah kita, nunggu dosennya kasih nilai berapa, suka dosennya. Bukan itu ya. At least lu mendatangi dosennya atau bertanya sama dosennya gitu ya. Oke. Tadi tekun itu saya pakai satu istilah grade-nya. Ya, itu sebenarnya meliputi perseverance ya, ketekunannya. Ya. Siapa yang baca Alkitab bahasa Inggris juga ada kata perseverance ya, tekunnya. Tapi sebenarnya karena sulit dijelaskannya. Tekun juga meliputi satu, Anda harus pada posisi terus mengasah. Jadi tekun itu bukan suruh kamu kalau memotong pohon, ya, terus tebang pohonnya terus ya. Kalau satu hari Anda bekerja normal, misalnya bisa tebang 3 pohon, Anda tekun terus berusaha dapat 4. Tekun itu bukan itu maksudnya. Ya. Nah, sekarang nanti pulang dari sini atau masih di sini sudah mulai berpikiran bahwa Anda harus dapat nilai yang benar tentang kata tekun itu ya. Jadi jangan nanti jadi mahasiswa sembarangan. Hanya tahu saya rasa, saya pikir, saya begini ya. Jangan lagi ya. Anda jangan jadi mahasiswa yang itulah, mahasiswa yang tidak tanggung-tanggung ya. Harus gali, namanya juga mahal ya. Gali arti sebenarnya. Tekun itu punya arti apa? Anda harus asah, mempertajam, mempertinggi keterampilan Anda. Sambil tadi apa? Terus aktif ya. Bedanya dengan sabar, tekun itu adalah lu harus capai satu target dalam waktu tertentu. Itu tekun. Lu harus maju terus ya, seperti naik tangga terus ya. Itu namanya tekun. Nah. Dan terus asah, seperti tadi kalau potong pohon, Anda jangan terus tekun itu namanya tiap hari, bukan tekun ya. Terus potong itu pohon. Ingat, Anda harus istirahat asah kapaknya ya. Harus istirahat asah kapaknya, karena sesudah Anda potong 1 atau 2 kapaknya tumpul kan. Dengan kata lain, Anda harus asah terus ya. Jikalau Anda belajar satu pelajaran yang mungkin dangkal, Anda harus belajar dari buku bahasa Inggris. Berarti Anda harus asah kemampuan Anda mengenai bahasa Inggris ya, supaya Anda paham. Jadi Anda harus punya waktu mengasah keterampilan Anda, bukan sekedar terus bekerja hal yang sama. Jadi itu tekun
Untuk apa? Sampai satu tujuan dalam waktu tertentu. Kalau Anda angkat tahun, saya harap kita tidak jumpa angkat tahun lagi dalam posisi Anda sebagai mahasiswa ya. Tapi Anda sebagai alumni angkat tahun. Ya. Zaman mengharuskan Anda asah, ya. Tambah keterampilan Anda. Ya. Bela negara adalah misalnya salah satu. Saya kasih tahu kalau Anda makan buah-buahan, mungkin Anda jangan beli apel lagi. Mungkin Anda hanya beli pepaya yang diproduksi oleh negara kita. Itu salah satu secara ekonominya. Nanti bela negara juga ada menyangkut yang demikian. Ya, bukan secara fisik lagi. Karena kita secara ekonomi, kalau lu mau bela negara, lu pakai produk dalam negeri. Ya. Kalau lu mau bela negara, Anda jangan terjebak dengan banyak iklan-iklan yang ada di dalam ya media-media. Dan itu nggak bisa dihambat. Dunia ini sudah tidak ada batas lagi, borderless. Ya, tidak ada batas lagi. Yang ada batas-batas tertentu geografis, yang ada batas-batas tertentu di kantor imigrasi. Tapi Anda bisa lihat Amerika dari tangan Anda, ya, kondisi di sana. Jadi tidak ada batas lagi. Oleh sebab itu namanya nanti perangnya asimetris, perangnya sudah tidak simetris lagi. Itu namanya perang proksi. Kita dikuasai ekonomi kita, perang kalah. Data kalian sebagian besar sudah diambil orang. Kalau Anda dikirim ke Jakarta, kalau Anda dikirim ke Singapura, Anda harus relevan bisa mengajar ke sana. Jadi berarti Anda harus belajar. Nanti tunggu doa Tuhan membimbing Anda kemana. Bukan Tuhan membimbing Anda semua mau yang enak ya. Kalau Anda mau jadi guru dan jadi pegawai negeri, ke sana dan berubah budaya mengajar di sana. Karena banyak buruk di sana ya. Bukan berarti semua pegawai negeri buruk, tidak. Tapi banyak di sana yang budayanya buruk. Masuk ke sana Anda harus bisa berubah. Kalau enggak Anda menjadi sampah sama. Ya. Maka Anda harus relevan dengan zaman. Berarti Anda harus zaman sekarang. Siapa yang nggak ada laptop di sini tunjuk tangan? Anda nggak relevan. Seperti kita uang atau cari uang untuk dibeli laptop. Ya. Anda tidak layak kuliah di Universitas Politik kalau tidak ada laptop. Anda jangan andalkan handphone saja ya. Handphone juga terbatas ya. Sampai handphone itu semakin canggih, baru memenuhi kebutuhannya. Ya. Cari duit pergi beli. Nah, cari duit harus tahu caranya. Tadi saya bilang apa? Ada unsur tekunnya ya. Harus Anda punya strategi untuk dapatkan itu supaya Anda bisa belajar. Kalau enggak Anda akan ketinggalan. Ya. Belajar yang banyak supaya Anda relevan. Tadi saya bilang saya belum begitu setuju dengan universitas kita, padahal saya pembina sendiri ya. Kenapa? Salah satu kurikulumnya biar Anda buka. Jadi Anda kalau nanti belum memperbaiki, Anda harus cepat-cepat belajar sendiri. Misalnya metode belajar belum diperbaiki lagi. Lebih kecenderungannya apa? Kalau saya bosen dengan pola saya demikian, maka saya cenderung buat kurikulum yang akan diajarkan adalah yang demikian. Padahal zaman sekarang banyak dosen yang tidak relevan. Saya harus kasih tahu ya. Saya di sini memang juga mengkritik sekaligus ya. Jadi saya harap kalian jangan relevan. Kalau dosennya tidak relevan, kalian harus soal lebih jelas. Kalau dosennya tidak relevan, kalian harus relevan. Belajar. Kurikulum kalian belajar yang mau mengajar itu ya. Kurikulum untuk mengajar dan belajar mestinya harus dikasih sama kalian minimal tentang metode belajar apa. Misalnya sekarang paling terkenal Montessori, ya. Misalnya metode belajar, saya nggak tahu di Finlandia yang terbaik apa. Bagaimana modifikasi cocok dengan Indonesia? Metode belajar di Jepang bagaimana? Metode belajar di daerah
Justinus Urisi atau kamu Weleten di mana? Hah? Di Papua. Jangan ngomong itu lah, lebih spesifik. Di Papua Pegunungan. Lebih spesifik. Siap di Papua Pegunungan. Lebih spesifik. Kamu dari daerah mana? Saya dari Papua Pegunungan, Kabupaten Jaya-Wijaya. Ya, Kabupaten Jaya-Wijaya. Yang dari Nduga siapa? Oh tadi bukan Justinus ya tadi ya? Hah? Robertus Alwa ya? Justinus ada di sana. Tadi, yang mana dari Nduga? Coba tidak usah jawab. Kalau dari yang Nduga, Anda harus belajar. Oh, cari tahu di sana kondisinya bagaimana sehingga Anda bisa terapkan pelajaran mengajar yang cocok untuk sungai. Saya tidak tahu Tuhan utus kamu yang kemana. Tapi kalau kamu inginnya pasti mau gajinya tinggi ya. Ini bekerja ini manusia haji. Nanti pendeta kalian ini mestinya jadi manusia yang apa? Gitu. Kalau Anda ada cari uang, Anda salah. Anda berarti tak pernah baca buku Robert Kiyosaki ya? Anda berarti tak pernah baca buku Robert Kiyosaki. Rabis gitu uangnya. Ya. Anda bicara bilang, oh ini bapak ini di depan ngomong asal jadi ya, baca dulu lah buku ya Robert Kiyosaki ya. Nah, Anda kalau bekerja mau cari uang, Anda ini habis nol. Anda kalau bekerja Anda cari pangkat, Anda ini nol. Lebih bagus Anda nggak usah kuliah di sini. Saya malu nanti jumpa Anda di luar. Ya. Maka nanti malam atau ada kesempatan berdoa, tanya Tuhan kenapa saya harus kuliah. Kalau enggak Anda lebih bagus cepat-cepat mundur aja deh. Gak usah kuliah. Ya. Karena Anda nggak tahu tujuannya. Ya. Kalau saya tanya, tadi kalian makan, apa tujuan makan? Tahu ya? Tahu sih, kalau makan tahu tujuannya ya. Nah, Anda kenapa pakai celana? Tahu ya tujuannya ya. Tapi kalau saya tanya kenapa Anda kuliah, sedikit kabur-kabur lah. Tahu antara tahu nggak tahu gitu ya. Ya tidak semua, pasti ada yang sangat jelas tahu. Ya. Maka kurikulum yang harus diajarkan oleh dosen mestinya bisa memberitahukan Anda. Terutama tadi saya ambil contoh adalah tadi yang PDSD. Lo harus tahu metode belajar mengajar yang macam mana. Saya ketika punya kesempatan ke Jepang, saya di Kyoto, saya lihat anak-anak TK itu dibawa oleh gurunya. Saya 3 hari tinggal di itu ya, penduduk setempat punya rumah ya. Saya lihat guru SD bawa anaknya keluar berbaris ya, ada sampah, anaknya ambil sendiri, nggak usah disuruh ya. Ya, bawa mereka ke rel kereta api, bagaimana lewat ya, menunggu kereta api ya. Bawa mereka ke jalan ya, bagaimana melihat mereka ada di lampu merah ya. Bagaimana mereka sopan santun ya. Saya pikir-pikir, aduh, kalau bahasa Medan mati lah. Ya, karena apa? Karena produk dan guru-guru yang mengajar di tempat kita nggak ada yang demikian. Mendidik para siswa untuk bagaimana mentaati peraturan, jaga kebersihannya, ya, tidak lawan arus lalu lintas ya. Pak Rektor di sini Ibu atau apa ya Pak Rektor ya, kalau jumpa mahasiswa yang khususnya Medan ya, lawan arus di depan kita, kalian nampak langsung berhentikan aja ya. Ya, berhentikan aja. Kalian jadi mahasiswa bukan lawan arus lalu lintas ya. Ya, kalau kalian lawan arus lalu lintas, kalau kalian mau didik khususnya PGSD, bagaimana kalian didik guru anak murid kalian ya? Ya, Anda jadi menambah dosa untuk generasi berikutnya. Ya, oke. Sepertinya saya ngomong sangat keras ya, tapi ini sangat serius sekali. Ya, saya tidak akan tanya kamu berapa kali ada ibadah atau apa, berapa rohaninya Anda. Saya lihat buktinya Anda, saya sudah tahu Anda ini benar-benar mau jadi generasi yang baik atau generasi sampah berikutnya, atau mendidik orang lain menjadi sampah.
Maka tadi pertama kali saya sudah buka, Anda ini adalah generasi yang akan memimpin bangsa. Dan kuburan Yunus itu kan sudah dihancurkan oleh ISIS. Karena di situ ada orang berziarah, ISIS tidak suka, sehingga mereka hancurkan. Artinya fakta sejarah mereka hilangkan. Namun kita melihat pada zaman Yunus itu dipanggil oleh Tuhan, Tuhan minta dia pergi ke kota Ninive. Di situ ada banyak masyarakatnya, begitu banyak dan begitu ramai masyarakatnya. Dan rupanya di situ terkandung minyak yang sangat luar biasa, yang banyak sekali stok minyaknya, minyak bumi, gitu ya. Nah, oke. Jadi kita melihat di sini, ini kata Tuhan ya. Ini saya dari teks Alkitab. Kita baca satu duanya. Bangunlah, pergilah ke Ninive, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahataannya telah sampai kepadaku. Tugas Yunus adalah pergi ke kota itu. Dia harus menyerukan supaya mereka bertobat, supaya mereka merubah cara hidupnya. Itu saja. Kenapa? Karena Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan kehidupan kota ini sudah jauh sekali dari keinginan Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apakah Yunus pergi? Pergi? Ayo saya mengatakan Yunus pergi ke Ninive. Kemana dia? Kemana? Oke, kita buka peta ya, sudah kita mengerti ya. Nah ini, jadi Ninive itu di sini. Kalau kita dari sini, dia harus ke kanan sebetulnya ya. Di sini dikatakan sekitar 550 mil. Tapi dia kemudian pergi ke kiri gitu ya, ke Tarsis. Nah jauhnya 2500 mil. Gitu. Nah coba kita perhatikan, Tuhan di sini Tuhan perintahkan dia ke kanan. Tapi akhirnya dia ke kiri. Nah seperti itu. Nah ini tunduk nggak? Taat nggak? Dengar nggak? Tidak. Perlu kita teladani? Tidak. Nah, kita bahas. Oke, ini ada kontrasnya ya, kita ambil. Oke, baik. Jadi kita perhatikan Tuhan mengatakan, Yunus, engkau harus pergi ke Niniwe. Tapi Yunus berpikir, ngapain saya ke sana? Di situ orangnya jahat-jahat. Maka dia pergi menjauh daripada Tuhan. Dia turun ke kapal, kan gitu ya. Nanti perhatikan berapa kali turunnya ya. Dia turun ke Yapo, ke kota itu, kota pelabuhan. Turun ke situ. Kemudian dia turun ke kapal, betul ya? Dari tempat yang berada, dia pergi ke pelabuhan Yapo. Kemudian dikatakan di pelabuhan dia bertemu dengan kapal yang pergi kemana? Ke Tarsis. Dia turun ke kapal. Dia bayar harganya, tiketnya, biaya makannya untuk ke Tarsis. Kemudian dia turun ke kapal. Di kapal dia turun kemana lagi? Di dek yang paling bawah. Ngapain situ dia? Tidur. Ya mungkin bisa bersembunyi ya. Karena dia tahu Tuhan perintahkan dia ke kanan tadi kan begitu ya. Tapi dia harus ke kiri. Dia bersembunyi. Nah kemudian dalam perjalanan itu apa yang datang? Datang angin kencang. Sehingga kapal itu terbawa api hampir tenggelam. Kemudian nahoda kapal memerintahkan, ayo buang semua barang-barang. Mereka buang barang-barangnya. Kemudian juga tidak berhenti anginnya. Mereka panggil Yunus dipanggil. Engkau kan orang Ibrani. Oh, Yunus katakan iya, aku orang takut akan Tuhan. Coba perhatikan. Yunus mengaku dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Thomas sekali melarikan gitu ya. Dia mengatakan dia takut akan Tuhan, tapi dia tidak tunduk datar kepada
Yesus mengatakan apa? Buang saya ke laut. Diturunkan dia ke laut. Diturunkan dia ke laut. Setelah diturunkan dia ke laut, maka anginnya reda, kapalnya tenang. Setelah itu apa terjadi? Iya. Kalau di tempat dikatakan kan paus ya, digambarkan gitu ya, dan kita dikatakan ikan gede. Oke, dia dimakan ikan. Ditelan oleh ikan, dia turun ke perut ikan. Oke, sudah berapa kali turunnya? Sudah berapa kali? Ayo hitung ya, sudah berapa kali? Dan apakah dia panggil, kemudian dia ke pelabuhan 1 kali, turun ke kapal 2 kali, turun ke badan kapal di bawah, turun ke laut dibuang, kemudian turun ke perut ikan berapa kali? 5 kali ya. Oke, nanti soal Pak ya. Ya, nanti siapa yang dapat saya kasih kuis 1 bungkus. Oke, baik. Nah, sampai di situ apakah Yunus kita nemukan Yunus adalah seorang yang taat kepada Tuhan? Dia mengatakan saya orang percaya kepada Tuhan. Begitu. Tapi di dalam kenyataannya dia adalah orang yang sedang lari dari harapan Tuhan, yang tidak taat kepada panggilan Tuhan. Tuhan katakan pergi kamu ke Ninive, tapi dia pergi ke Tarsus karena melarikan diri. Sampai di situ. Apakah Yunus menjadi seorang teladan dalam ketaatan? Seorang teladan? Tidak. Tapi apakah kita perlu belajar dari Yunus? Perlu. Ya, oke, dia ditelan itu ikan berapa lama? 3 hari, 3 malam. Perhatikan ya, 3 hari, 3 malam. Nah, kira-kira makan apa Yunus itu ikan 3 hari 3 malam? Makan apa? Makan nggak dia? Ya makanan kotoran ikan barangkali ya. Ikan-ikan kecil yang ditelan oleh ikan itu barangkali ya. Tapi saya yakin dia tidak makan dan tidak minum. Ya kan? Di dalam perut ikan Yunus berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyesal, yang mengampun kepada Tuhan, dan dia membuat satu komitmen kembali kepada Tuhan. Oke, nangkap ya? Apa rencana Tuhan terhadap saudara? Ini pertanyaan saya ya. Oke, teman-teman yang paling jauh kampungnya siapa? Oh ya, tentu dari Papua. Pilih mana pilih? Mana tadi? Ya paling jauh, ya paling ujung, paling timur. Yang di Sumatera Utara, siapa yang di luar Sumatera Utara? Di luar dari Sumatera Utara, teman-teman, ada deh? Ada. Oh, semua dari Sumatera Utara ya? Dari provinsi Sumatera Utara. Dari Riau ada? Dari Aceh? Oh, dari Riau. Di mana Riau deh? Ya, di mana? Oh, kan dulu ya, kan baru ya. Ya, itu paling jauh lah, saya pikir. Karena, oke, saya tahu deh. Oke, iya. Saya ingin tanya teman-teman ya. Siapa namamu? Rahel, Pak. Rahel. Guru apa? Guru Hutahayan, Pak. Hutahayan. Rahel, waktu kamu mengambil keputusan untuk sekolah ke Medan, apa yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga besar? Ya mendukung saya juga ke sini, Pak. Mendukung. Iya, karena memberakatkan kamu. Siapa? Mendoakan kamu. Iya, Pak. Apa kira-kira doa mereka? Ya biar saya bisa jadi, ya setiap keputusan, setiap tujuannya itu bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Siapa? Cita-cita bisa tercapai. Tadi PGSD menjadi seorang guru. Ya. Tadi Pak Pembina sudah mengatakan menjadi seorang guru yang berbeda dengan guru biasa. Nah gitu. Berapa tahun perjalananmu? Berapa tahun rencana kamu di kampus? 4 tahun tadi ya? Iya, Pak. Dikatakan 4. Oke, teman-teman. Nah, kita lihat orang tua memberangkatkan, keluarga besar memberangkatkan, berangkat ke Medan
sekolah di quality dengan satu harapan tamat dan menjadi seorang guru SD. Kan itu. Begitu ya. Nah, ini kan pertanyaan saya. Apa rencana Tuhan terhadap saudara? Itu kan? Kita sudah diberangkatkan dari kampung masing-masing, dari rumah masing-masing sampai ke sini. Kira-kira tahu nggak apa rencana Tuhan kepada kita? Sudah tahu? Siapa sudah tahu? Ya sudah nangkap. Apa rencana Tuhan terhadap saudara-saudara? Ada? Loh, tadi itu menjadi guru. Ya makanya kan jadi guru tadi. Kira-kira siapa sudah tahu apa rencana Tuhan terhadap kami di sini? Ya sudah tahu. Pertama, tentu sekali saya mau menjadi seorang guru, kan begitu ya? Apakah nanti itu guru sebagai pegawai negeri atau guru sebagai guru swasta? Kan begitu. Kan itu target. Betul ya? Istimewa, tepuk tangan dulu. Bayangkan, ada yang hadir dari Jakarta ya, Pak Pembina, langsung dari pesawat, langsung kemari, dari Open ya, anak ya. Dan kita juga tadi kegiatan dari mana ke mana menyisihkan waktu untuk 3 hari mendampingi kalian di sini. Karena pentingnya kegiatan. Maka jangan satu minggu terbuang sia-sia. Maka kita isi seketat mungkin. Maka jangan heran kalau setiap kegiatan selalu dihitung. Jangan sakit hati, karena kita di sini waktunya singkat. 3 hari, bayangkan, 3 hari membangun apa itu dasar? Pondasi. Ibarat rumah, kalau pondasinya nggak kuat, mau lantai 2, mau lantai 3, mau lantai 4, roboh. Jangankan lantai 4, lantai 1 itu roboh. Artinya apa? Kalau dasar orang yang nggak kuat, ya, ada masalah sedikit, sakit hati, malas, kita mau bentuk dulu dasarnya. Maka pendidikan dasar ini sangat penting. Tadi berapa banyak masukan yang dibariskan di sini, Bapak, khusus untuk kalian. Maka semua dihitung. Kenapa? 3 hari lama atau sebentar? 3 hari itu sebentar. Ya, makanya semua dihitung. Jangan sakit hati kalau makan pun dihitung, jalan pun dihitung. Tadi udah langsung praktek ya. Itu kan kita udah keluar. Memang yang namanya pelatihan, semua pakai hitungan. Karena kita harus berkejar dengan waktu. Karena jangan sampai 3 hari kita di sini. Apa yang kalian buat? Waktu. Apa lagi? Waktu. Apa lagi? Tenaga fisik yang otaknya diperaskan otak. Jadi 3 hari ini jangan sampai sia-sia. Saya tidak berani buang-buang waktu. Saya pun kalau dibilang berapa jam tadi, saya 1 jam ya. Kalau dijadwal 1,5 jam, saya upayakan 1 jam selesai, setengah jam kita diskusi. Maka harus ada pertanyaan. Kalau nggak mau masuk paret, harus ada pertanyaan ya. Mudah-mudahan tidak ada ya, masuk paretnya ya. Ya, kalau ada berarti surprise ya. Oke, judul materi yang saya bawakan adalah disiplin dan peduli terhadap lingkungan hidup. Ya, Bapak Ibu, siapa yang tahu apa itu disiplin? Ya, ini saya senang orang yang cepat menjawab ya. Disiplin itu artinya mengikuti aturan dalam hal organisasi tersebut. Disiplin itu mengikuti aturan dalam hal organisasi tersebut. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Saya senang orang yang suka menjawab ya. Saya senang orang yang suka menjawab. Yang lain, perempuan. Ya, silakan yang paling cantik yang tunjuk tangan ya. Kalau ada yang namanya standby kasih mic bagus ya. Disiplin
Disiplin adalah belajar menghargai waktu. Wah, tadi aturan ini waktu. Ada yang salah? Tidak ada yang salah. Tapi berbeda. Karena perbedaan itu, kalau dikolaborasi menjadi sesuatu yang sempurna, maka kita perlu belajar dari banyak pandangan. Dan itulah kenapa saya juga kasih beberapa pandangan, Bapak Ibu. Ini kata siapa? John McFly bilang apa? Disiplin itu sesuatu kemauan perbuatan seseorang dalam mematuhi seluruh peraturan, bla 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 bla, untuk mencapai tujuan. Lalu dalam KPPI, disiplin itu adalah tata tertib ketaatan kepada peraturan. Lalu menurut Ellen G. White, sikap taat mengendalikan diri yang selalu tepat janji sehingga orang lain percaya, karena modal seseorang dalam berusaha adalah memanfaatkan kepercayaan dari orang lain. Lalu yang terakhir, sama-sama kita baca. Kepatuhan yang muncul karena kesadaran dan dorongan dari dalam diri orang itu. Saya mau tanya, kalau begitu apa kata disiplin tadi? Jangan pakai ini Bapak Ibu. Kamu harus punya definisi sendiri. Kalau enggak lagi apa kita buat ya. Tetapi sebenarnya dari sini kan kita bisa compare ya. Apa artinya disiplin? Disiplin itu adalah silakan. Oh, saya senang. Melatih diri sendiri. Cocok komparasi dari beberapa pandangan tadi? Terlalu singkat ya? Boleh. Yang lain? Oke. Ya, senang anak gadis. Saya senang sekali anak gadis. Ya. Apa? Ya. Oh, kamu senyum. Berarti ibu-ibu. Iya. Anak gadis saya nggak bohong. Ya. Iya deh. Kamu anak gadis atau ibu-ibu? Yang tadi yang anak masih gadis atau ibu-ibu? Iya, jangan tertawa ya. Ya, oke. Silakan. Patuh terhadap peraturan. Tapi saya mau kasih tahu, saya mau sempurnakan Bapak. Berarti, ya, tepuk tangan dulu untuk yang menjawab. Ya, disiplin itu adalah sikap. Nah, ini bicara sikap ya. Patuh dan taat terhadap aturan dan tata tertib secara sadar atas dorongan dalam diri sendiri untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat nggak ini komparasi semuanya? Dapat. Yang saya bilang dapat nggak semua? Dapat. Gitulah cara belajar ya. Nampal aja susah. Sopan santun aja nggak punya. Apa itu? Ada 5 aspek. Tadi dari situ. Cek. Nanti tanya. Dan apa lagi budaya belajar mandiri, kelompok, update informasi dan aspeknya ini semua. Saya bersihkan ini slide terakhir. Sama-sama kita baca slide terakhir. Sama-sama. Orang yang peduli lingkungan, tanggap terhadap perubahan dan ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan setiap aspek, serta responsif dalam mengatasinya untuk mencegah. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan itu yang saya sampaikan sebagai kalimat penutup dari saya. Mudah-mudahan ini nanti ya jadi generasi-generasi yang disiplin, peduli terhadap lingkungan, punya religiusitas, peduli terhadap sesama, dan yang terakhir suka mengembangkan diri. Ini yang saya mau sampaikan. Kalau ini kalian punya, saya yakin di masa depan Anda adalah pemimpin-pemimpin bangsa, generasi yang terbaik yang bisa membantu negara kita ini cepat mencapai visi menjadi negara maju di dunia. Ini saja, kiranya Tuhan memberkati. Selamat sore untuk kita semua. Gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, lancang kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. 1, 2, 3. Bisa. Siap, bisa. Yang laki-laki ya.
Jangan sempat saya tengah nanti karena nampak suara kalian nggak bersuara. Ya. Angkat, tegak, maju, jalan. Kalau sentuh kawannya. Balik kanan gerak. Oke, langsung. Yang laki-laki ke kanan. Jalan. Gerak. Kencang kanan. Gerak. Cuma satu. Yang kedua, 2 langkah. Apa lagi? Ini masih sudah kelompok. Lagi berak. Manusia biasa dan bahagia, izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Membuat hatiku bergetar, semua menantikan semua tanpa aku sadari, merasuk di dalam dada. Setiap dari kita pasti memiliki potensi. Yang menjadi pertanyaan, dan ini menjadi hal yang menakutkan bagi kita-kita, pertanyaannya adalah, kita percaya nggak kita punya potensi? Ya, padahal tadi di awal kalimat pertama, setiap dari kita pasti memiliki potensi. Ya kan? Saya jujur, seberat-berat apapun beban saya, fokusnya kemarin. Seberat apapun beban, kayak saya, gitu ya, obatnya nyanyi, gitu. Ya kan? Suka nyanyi kan bukan berarti harus jadi artis atau penyanyi, benar gak sih? Iya, gitu. Suka nyanyi bukan harus jadi artis, harus bikin album, harus rekaman, enggak, gitu loh ya. Tapi itu menjadi apa? Potensi, ya kan? Potensi. Oke, saya diberikan tugas, temanya saya pikir berat ya. Berat, ya, temanya pengembangan diri. Gitu. Kalau dia ini kan mengembang, bukan diri ya, bukan diri yang dikembangkan, no. Tapi apa? Kita punya potensi. Saya balik lagi ke awal. Setiap dari kita memiliki potensi. Pertanyaannya, coba tanya diri sendiri. Gua udah percaya, gue ini percaya nggak? Gue punya potensi ya? Aku ini punya potensi nggak ya? Aku ini ada hal yang baik gak ya? Masa iya kita diciptakan Tuhan ada, masa iya kita diciptakan Tuhan nggak ada satu pun, ya kan?
nggak ada satupun hal yang baik. Ya kan? Pasti setiap dari kita memiliki hal yang baik. Itulah sebagai rasa syukur sehingga kita semangat, sehingga kita punya pengharapan dalam hidup. Karena apa? Diri kita memiliki potensi. Gitu. Ya? Oke, temanya ini pengembangan diri. Ya, tadi sedikit banyak sudah dikenalkan oleh senior saya, abang saya. Kita doakan beliau ini dalam waktu dekat menyelesaikan pendidikan S3 yang utama. Beliau ini abang Pesta sekarang sedang menyelesaikan. Kalau di S1 namanya tugas akhirnya skripsi. S1 penyelesaian tugas akhirnya skripsi. S2 penyelesaian tugas akhirnya tesis. S3 penyelesaian tugas akhirnya namanya disertasi. Beliau ini sekarang sedang mengerjakan disertasi. Ya, oke, itu perkenalan tadi. Nah ini sedikit lah ya, mungkin nggak kelihatan. Tapi nggak penting dengan tulisan ini. Ya kan? Nggak penting dengan tulisan apa di sini. Yang penting kalian harus yakin kalian punya potensi. Nyanyi, lagu apa? Nah, ini panggung kita, ini kan pengembangan diri ya, Pak Mardhano ya, ini pengembangan diri. Kalau nyanyi masih bisa kita kerjakan. Sempat menembak, pistolnya nggak ada, atau mau memasak nggak ada kompor. Kalau nyanyi masih bisa. Nyanyinya lagu apa? Oh iya, di langsung masuk nih. Bagi kamu yang beruntung mengacara dia, tapi saya ingatkan siapa? Hei, lelaki, dia udah ngaku yang ada pacaran di sini. Kalau kalian nggak ngaku, masa iya saya yang ngambil yang pasti ini di luar skenario. Gak akan janjian ya. Aku tadi enak aja lihat rambutnya gini. Enak aja.
Ada kita diskusi sebelumnya kan? Kalian udah berapa lama pacaran? Ejen-ejennya di ruangan ini hanya kalian bertiga. Ya, masalahnya komplain ya kan? Enggak ya, oke ya. Enggak, serius. Ini kan anak muda, milenial. Ya nggak apa-apa ya. Gitu. Pacaran itu harus terbuka, jangan diam-diam. Setuju ya? Pacaran itu harus terbuka, jangan diam-diam. Nanti aku juga punya anak yang tadi. Oh ini. Ini pacar pertamanya bapaknya. Nanti kalau dia bertemu pacar keduanya, mungkin SMA atau kuliah nggak kemana juga. Gitu. Yang penting kita kasih tahu jaga dirinya. Gitu, ya kan? Kita harus bertengin diri dengan iman, ya kan? Gitu. Kembali ke menurut kalian aku nanya perempuan atau laki-laki? Namanya siapa? Aku selalu orang ini bukan. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Halo. Udah berapa lama nih pacaran? Sampai SMA ya? Berapa lama pacaran? Baru kita doakan mereka berdua. Ya kan? Mudah-mudahan tidak sehari, 2 hari, 5 hari, sebulan, 2 bulan. Kalian mau kita nggak? Umur berapa? Umur ready 18. Siapa tadi? Arnold Schwarzenegger. Umur 17. Boleh berteman seperti ini, ya, terbudian. Oke. Mungkin bukan hanya ini berdua, ini aja ketahuan. Yang ketahuan ini cuma berdua. Mungkin ada di sini, gak apa-apa ya. Yang perempuan jaga dirimu, yang laki-laki jaga harga dirimu. Ya, oke. Dek, buka lagi kata sini.
saya ingatkan, kalian harus saling support. Thank you. Kalian harus saling support ya. Sama-sama PGC, saya support nggak? Oh enggak ya, oke. Harus saling support. Yang udah pacaran di sini harus saling support. Ya, yang belum pacaran kalau bisa jangan pacaran dulu. Yang belum, yang udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, yang pasti kalian harus jaga diri baik-baik. Setan ada di mana-mana. Setuju ya? Setan ada di mana-mana. Harus deketin diri kita dengan iman. Ya. Saya malam ini nggak kebetulan dan teman-teman bisa dipoto nggak sih? Betul kan? Nah ini foto video. Oke, iya. Oke. Kalau bisa ada liriknya. Bisa nggak ya? Kasih aja. Ini disaksikan berapa orang ini? Jutaan orang ya. Ini Freddy jangan buang. Oke, jangan dibuang ya. Mudah-mudahan dia berusaha ini nanti saksinya ya. Ada ya? Ya silakan dulu nanti orang lain ambil sini. Dua menit lagi saya. Sekarang tadi udah kasih gue. Dina udah habis. Ya kan? Ada waktu tambahan. Waktu itu. Oke. Ini tadi teman ketua saya ya. Saya mengajukan proposal ini untuk 27. Keren.
Serius. Saat itu kalian pun pulang ke kampung halaman untuk menemui ayah kalian yang sudah tiada. Walau ayah sudah tiada, tetapi jasadnya masih ada menunggu kalian. Ayah kalian masih tetap menunggu kalian agar kalian bisa melihat, mencium, dan memeluk ayah kalian untuk yang terakhir kalinya. Sesampainya di rumah, kalian melihat banyak sekali orang-orang di luar rumah. Orang-orang tersebut kalian terus berlari melewati kerumunan tersebut dan kalian pun terjatuh. Melihat ayah kalian sudah terbujur kaku, bibir putih, hidung sudah tertutup ke atas, kalian menangis sejadi-jadinya. Kalian Thank you.